Halo semuanya, balik lagi dengan aku Nurnida. Di video kali ini adalah video tentang bab kedua dari buku Ustadz Labib MZ Indahnya Rumah Tangga Sakinah. Ini bab kedua tentang kewajiban wanita muslimah memelihara diri. Buat kalian yang ingin tahu dan jangan bosan untuk mendengarkan ini sampai habis, aku mau disclaimer dulu buat kalian semua. Kita video disclaimer dulu ya. Terima kasih semuanya. Kali ini aku mau menjelaskan ini, tapi disclaimer dulu kalau ini aku membaca dan menjelaskan dan menceritakan kepada kalian tentang isi dari buku ini, dan aku ingin menambahkan sedikit tentang rangkuman aku tentang apa itu dalam buku ini. Oke? Jangan lupa buat kalian tonton sampai habis ya. Terima kasih yang menonton video disclaimer. Kali ini aku mau menjelaskan bab kedua tentang kewajiban wanita muslimah dalam memelihara diri. Oke, siap-siap, jangan siap untuk didengarkan. Oke, yang pertama, jika Islam telah menyuruh pada kaum muslimin serta keseluruhan untuk selalu memperbaiki bagus di tengah-tengah orang banyak, maka Islam juga menegakkan kepada seluruh wanita muslimah untuk selalu bertampilan bagus, jelas, dan berbeda dengan bentuk dan tingkah lakunya, karena memberikan itu kepada kehidupannya, bersuami, rumah, dan putra-putrinya. Wanita muslimah tidak boleh mengabaikan diri, tidak acuh terhadap penampilan bersih bagus di tengah kesibukannya dalam mengurus rumah, menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu, bahkan senantiasa mengajarkan untuk selalu bertampilan baik, kan tetapi tidak boleh berlebihan. Penampilan merupakan cerminan dan kepribadian yang harus dimiliki. Penampilan diri pada wanita juga menunjukkan cita rasa, kecermatan, pandangan pada perannya sebagai kehidupannya, gambaran pada diri dengan kepribadiannya lahir batin. Bagaimana wanita muslimah harus rapi, bersih, wangi, seperti itu. Oke, pertama, badannya tidak berlebih dalam makan dan minum. Wanita muslimah yang sadar pada kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, maka memelihara dan menjaga agar tubuhnya tetap sehat, kuat, semangat, dan tidak loyo. Dia dituntut untuk selalu makan makanan yang sehat dan memelihara keseimbangan tubuhnya untuk tidak sakit. Setiap wanita muslimah dituntut untuk tetap menjaga kesehatannya walaupun disibukkan dengan berbagai kegiatan sebagai ibu rumah tangga. Oke, yang kedua, badannya dan berpakaian bersih. Wanita muslimah yang benar-benar sadar selalu merawat badannya agar selalu dalam keadaan sehat dan juga memperhatikan setiap penampilannya atau penampilan badan dan pakaian yang bersih. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan petunjuk dari Rasulullah, memerintahkan untuk selalu mandi dan menggunakan wangian. Rasulullah sangat membenci seseorang yang berada di tengah orang banyak berpenampilan yang kotor padahal dia mampu untuk mencuci atau membersihkan pakaiannya itu. Yang ketiga, senantiasa memelihara keindahan rambut. Walaupun sebagai seorang wanita muslimah diwajibkan untuk berkudung, setidaknya dia harus tetap menjaga kebersihan rambutnya, karena rambut adalah mahkota seorang wanita, dan dia harus merawat rambut tersebut tidak mudah rontok, karena dengan hijab kita mudah rontok. Jadi harus tetap dirawat walaupun ditutup oleh hijab untuk menarik perhatian suaminya, karena kalau cantik istrinya pasti suami akan senang. Oke, yang keempat, bertampilan menarik. Wanita muslimah yang sadar akan ajaran agamanya, mereka senantiasa memperhatikan penampilan baik dari segi pakaian maupun parasnya yang menawan, sehingga menyenangkan bila dilihat suaminya, mahramnya, dan muslimah yang lain. Memperhatikan diri kepada orang-orang yang dengan paras yang acak-acakan pasti bakalan bikin males buat kita melihatnya, tapi kalau kita rapi pasti bakalan happy buat orang-orang di sekitar kita, untuk diri kita sendiri. Dalam hadis dijelaskan setiap wanita muslim selalu dituntut untuk selalu bertampilan menarik dan rapi, juga dituntut untuk selalu bersih, memelihara keindahan fitrah kemanusiaan, dan dicintai syariat Islam. Oke, yang kelima, tidak berlebihan dalam merias diri. Wanita muslimah yang senantiasa sadar akan selalu memperhatikan penampilannya. Namun demikian, perhatian penampilan tidak boleh menyebabkan wanita muslimah menghiasi diri dan memperlihatkan perhiasan.
kepada selain suaminya atau muslimnya, dan tidak menjadikan berlebih-lebihan dalam berpenampilan, melanggar batasan keseimbangan yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, bagi wanita muslimah yang benar-benar sadar akan ajarannya dan jujur serta membuka lebar-lebar nasihat mengutamakan kesederhanaan dan keseimbangan segala hal, karena demikian itu yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang sekarang bagian tadi kan udah badan, sekarang akal. Nomor 1, harus membekali akalnya dengan ilmu. Wanita muslimah sadar tidak akan membiarkan dirinya bodoh, karena era baru ini wanita dituntut untuk sederajat kedudukannya dengan kaum laki-laki. Jadi kita harus pintar daripada laki-laki, bukan untuk menyaingi, tapi untuk kita memberikan generasi penerus kepada ke anak-anak kita. Kita pintar, kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang nilai-nilai yang baik. Kalau wanita bodoh, pasti anaknya nanti bodoh. Oke, jangan lupa untuk kalian belajar. Belajar adalah tiang agama. Jangan pernah lupa untuk belajar, menuntut ilmu dimanapun, kapanpun kalian membutuhkan. Wanita muslimah sangat gigih dalam mencari ilmu dan mengajarnya dengan penuh keseriusan dalam memahami masalah-masalah yang terkait dengannya. Wanita muslimah yang benar-benar sadar dengan petunjuk agamanya dan pada setiap zaman dan tempat yang selalu mengetahui pentingnya membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berpengaruh pada besar bagi kepribadian putra putrinya, keluarga dan masyarakat, sehingga ia benar-benar terdorong belajar tenang dan tekun serta bersungguh-sungguh guna meraih ilmu dan cita-cita yang bermanfaat bagi nusa dan agama. Maka dari itu, kaum muslimah, marilah kita bekali diri kita masing-masing di dalam era baru dengan ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang sekitar kita. Yang kedua adalah ilmu yang harus dipelajari ditekuni wanita muslimah. Wanita muslimah, seorang wanita manakala pergi menuntut ilmu harus selalu memperhatikan bimbingan dan petunjuk Islam membentuk watak yang meliputi akal dan jiwa dan kemasyarakatan, di mana belajarnya menjadikan dirinya menjalankan tugas pokok serta menjadi kepribadian yang sadar dan produktif dan bersifat membangun keluarga, nusa dan bangsa dan agama. Wanita muslimah adalah penegak kehidupan rumah tangga, jadi harus dibekali dengan nilai-nilai yang tinggi. Wanita yang cerdas akan menghasilkan anak-anak yang cerdas. Penguasaan wanita muslimah dalam bidang ilmu. Wanita muslimah yang senantiasa sadar tidak akan membiarkan dirinya hidup dalam kebodohan, karena kebodohan akan sangat menyesatkan baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Marilah kita bekali diri kita masing-masing dengan ilmu agar mencapai apa yang dicita-citakan, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui yang sebelumnya tidak diketahui, menjauhkan diri dari hal-hal kufurat. Yang keempat, menjauhkan diri dalam hal-hal kufurat. Wanita muslimah yang benar-benar sadar akan ajaran agamanya, rajin belajar dan senantiasa jauh dari berbagai hal kufurat seperti takhayul dan cerita-cerita bohong yang seperti memelimuti pemikiran wanita-wanita bodoh. Bagi wanita yang sadar tidak akan membiarkan dirinya bodoh, dia akan membekal dirinya dengan ilmu dan iman yang kuat, sehingga keyakinan tunduk pada ahli bid'ah, kufurat dan takhayul serta praktek perdukunan juga merupakan sihir, merupakan perbuatan dosa besar yang akan menghapus segala amal kebaikan yang telah diajarkan oleh seorang mukminin serta merusak amalan ukhwawinya. Oke, lanjut kita ke bagian jiwanya. Wanita muslimah yang sadar akan ajaran agama Islam tidak akan membiarkan diri hari-harinya terlepas dari sia-sia, percuma begitu saja, melainkan senantiasa mengisi hari-harinya dengan membersihkan jiwanya, yaitu membaca Al-Quran, beribadah, zikir, serta menjalankan program-program yang telah dia lakukan. Mengetahui bahwa manusia terdiri dari 3 unsur, tubuh, akal, dan jiwa. Masing-masing ketiganya memiliki hak-haknya sendiri yang harus dipenuhi oleh manusia. Memberikan keseimbangan tersebut dan menjamin tubuhnya dan keberadaan menjadi kepribadian yang normal dan matang dan terbuka. Oke, yang pertama, tekun beribadah dan membersihkan diri. Wanita muslimah yang senantiasa sadar dan bijaksana selalu memenuhi hak dan hak jiwanya dengan tidak membedakan hal-hal lain, di mana dia akan membersihkan jiwa dan serta senantiasa setiap menyerap makna rohani ke dalam
fitnahnya yaitu jauh dari keimanan, keteduhan, dan kesibukan di dalam dia sanggup mencapainya. Dia mengerjakan sholat, dia akan dapat menyerap makna-makna yang terkandung dalam lafaz-lafaz yang diucapkan dalam sholat, mengocokkan jiwanya dan kesibukan yang bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membaca ayat Al-Quran dan merenungkan, menghayati dan makna dari zikir yang diucapkan, juga mengingat kembali pada keadaan diri, tingkah laku, perbuatan, ucapan, serta introspeksi diri, kemungkinan dosa yang telah diperbuat, usaha mengintrospeksi diri, kemudian dosa yang telah diperbuat dan melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi wanita muslimah yang bertakwa akan senantiasa menciptakan suasana cinta kasih dan penuh kedamaian di antara seluruh sama kaum muslim, serta menjunjung tinggi setiap nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agamanya dan melaksanakan hal yang telah disyariatkan. Yang kedua, memilih teman yang solih. Wanita muslimah benar-benar sadar akan selalu memperhatikan lingkungannya, karena lingkungannya sekitar menentukan perkembangan jiwanya. Bagi wanita muslimah yang benar-benar sadar akan ajaran Allah dan Rasulnya, tidak akan sembarangan dalam memilih teman baik dalam pertemanan atau pergaulan sehari-hari, karena teman juga turut menentukan terhadap perbuatan yang kita lakukan. Misal kita bergaul dengan orang yang baik, tentu kita akan turut baik pula. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang pintar jahat, kita akan berburuk jangan jahat juga. Yang ketiga, rajin membaca doa. Kita muslimah yang sadar dan benar-benar bertakwa akan senantiasa berusaha membersihkan jiwanya dengan bersungguh-sungguh mempelajari doa-doa dan musyawarah dan dalam rangka mengikuti dan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para sahabatnya dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, serta berusaha untuk membiasakan diri membaca pada waktu yang tepat ditetapkan sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, jiwanya akan senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwanya pun akan bersih, imannya juga semakin bertambah kuat, kokoh, dan tidak akan tergoyah oleh syaitan. Wanita muslimah yang benar-benar menyadari akan ajaran agamanya selalu memperhatikan jalannya, memperbanyak amal perbuatan soleh supaya mereka dapat selamat dari amalan perbuatan soleh, selamat dan kembali dan neraka yang mana setan yang berwujud manusia maupun jin setiap saat senantiasa berusaha untuk menjerumuskan wanita tersebut dalam hal-hal yang buruk. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Maaf ya kalau membosankan, dan semoga amal dan ilmunya dapat menyerap ke jiwa kalian. Terima kasih semuanya. Jangan lupa buat kalian follow sosial media official Nunidar seperti Instagram Nunidar, Facebook Nunidar, Twitter Nunidar, dan TikTok Nunidar. Kali ini aku mau bikin video bab ketiga tentang kewajiban wanita muslimah kepada kedua orang tuanya. Buat kalian yang penasaran, lanjut aja ke video bab ketiga ya. Terima kasih semuanya, bye bye.